Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Guten Abend kepada grup DIWAK Deutsch Indonesia WhatsApp Group. Oke, kali ini kita akan membahas tentang buku Network A1 bab 5 ya. Mohon maaf yang minggu kemarin atau hari Jumat yang minggu lalu saya nggak bisa karena ada keperluan yang mendadak. Oke, kita mulai. Ya, pada kali ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita mengenal waktu, bagaimana kita mengatakan waktu, bagaimana kita membuat janjian, di dalam janjian itu ada faktor waktu juga, terus menyatakan maaf, bagaimana caranya, saat kita terlambat, bagaimana kita menyatakan maaf, terus bagaimana menanggapi kalau ada orang lain yang terlambat dan menyatakan maaf, apa tanggapan dari kita, dan akan ditutup dengan gramatik seperti biasa ya. Mengenal waktu. Nah, mengenal waktu ini adalah, kita lihat dulu kegiatan-kegiatan yang ada di pagi hari misalnya. Apa sih kegiatan kita itu? Satu, misalkan Frühstücken. Ada yang tahu artinya Frühstücken apa? Rahman Saidi, Jatinegar, ada yang tahu? Ya, silakan Rahman Saidi. Frühstücken, sarapan ya. Frühstücken sarapan. Jadi ich frühstücke gitu. Ins Café gehen, silakan ada yang tahu? Ins Café gehen, ya pergi ke kafe. Spazieren gehen, pergi jalan-jalan. Fußball spielen, bermain futsal. Impact joggen, nah itu jogging, lari-lari di taman. Freunde treffen, berjumpa dengan kawan-kawan. Lange schlafen, tidur lama. Zeitung lesen, membaca majalah. Di marmelade, itu ketika sarapan ada marmelade, yaitu semacam keju atau margarin. Am Computer arbeiten, yaitu bekerja pada komputer, gitu ya. Ini kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang baru kita masuk ke pengenalan waktunya. Oke, mengenal waktu. Ini saya ambilkan dari buku Network langsung, pakai screenshot. Bagaimana kita menanyakan tentang waktu? Misalkan kita pengen tahu jam berapa nih ya, kemudian ada orang lewat. Nah, bagaimana kita menanyakannya? Kita akan menanyakan wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Jadi jam berapa saat ini? Nah, jawabannya macam-macam ya. Misalkan ada jarum yang panjang itu di angka 12, dia akan ngomong 7 Uhr. Jadi jam 7. Kemudian kalau jarum panjangnya itu di angka 5, kurz nach 7. Nah, di sini adalah setelah ya. Jadi kurz nach 7 adalah kurs, jadi beberapa saat setelah jam 7 atau jam 7 lewat dikit. Ketika di jarum panjangnya di angka 10, dia akan ngomong 10 nach 7. Nah, jadi nah itu adalah setelah jam 7, 10-nya itu adalah berapa lama dia setelahnya. 10 menit misalkan 10 nach 7. Jadi jam 7 lewat 10. Selain menitnya, ada juga dibilang untuk Viertel. Viertel itu adalah 1/4. Jadi angka 6 ke 12 digabung menjadi suatu garis, 3 ke 9 digabung menjadi suatu garis, itu nanti akan membuat 4 bidang. Makanya adalah Viertel. Viertel itu adalah 1/4. 1/4 nach 7. Nah, Viertel nach 7 artinya jam 7 lebih 1/4. Jadi kalau nah itu setelah. Kalau for itu berarti adalah sebelum. Nah, kita lihat dulu di sini 5 vor halb 8. Halb 8 adalah 7:30. 7:30 itu kalau jarum panjangnya ada di angka 6. Nah, karena sekarang jarum panjangnya ada di angka 5, dia akan bilang 5 vor halb 8. Ya, 5 menit sebelum jam 7:30.
Ketika di angka 6, benar-benar itu namanya adalah half ah. Jadi jam setengah 8. Nah, ketika dia muter lagi, angkanya udah sampai di angka 6, habis 6, 7 ya. Jarum panjangnya di angka 7, dia akan ngomong 5 nach halb 8. Nah, jadi halb 8 tadi, ketika jarum panjangnya ada di angka 6, ketika jarum panjangnya menuju ke angka 7, berarti sudah lewat 5 menit kan? Nah, 5 nach halb 8. Untuk yang seperempat lagi, kalau tadi jarum panjangnya di 3, dibilang Viertel nach 7, tapi kalau jarum panjangnya di angka 9, nah berarti dia titik-titik for ah. For ah itu adalah sebelum jam 8. Viertel berarti jam 8 kurang 1/4. Chain for 7, nah kita lihat di sini, balik-balik terus. Jarum panjangnya ada di angka 10, makanya dibilang adalah chain for 7. Kalau 7 kan harusnya kan jarum panjangnya di angka 12. Karena masih ada di angka 10, jadi masih ada 10 menit. Chain for 7. Jam 7 kurang 10 menit. Kalau sudah di atas angka 5, dekat ke angka 12, kurs for 7. Oke, itu penjelasan dari saya. Silakan menanyakan. Ada yang kurang jelas? Ya, Pak Koko ada yang mau ditanyakan? Hub-nya itu di belakang ya? Ya, betul. Jadi di belakang. Hub-nya itu di belakang ya, Pak 5. Misalkan for. Iya, jadi pertama itu ditentukan dulu misalkan dia hub A, berarti kan setengah 8 ya. Siben berarti jam 7 gitu kan. Kalau bahasa Indonesia kan jam 7 lewat 5 menit, betul ya? Kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Jerman malah dibalik. 5 menitnya dulu, baru for 7. Jadi 5 for 7, seperti itu. Dibalik ya. Oke, ada lagi? Jati, ada yang mau ditanyakan? Sudah dulu, Pak. Sudah dulu. Oke, kita coba lagi ya. Nanti kita sambil latihan soal ya, supaya bisa lebih matang. Nah, sekarang tadi kan sudah dijelaskan ya, bagaimana kita menanyakan waktu kepada orang. Itu kita bilang, wie viel Uhr ist es? Nah, wie viel Uhr ist es? Atau bisa juga pakai wie spät ist es? Nah, wie spät ist es atau wie viel Uhr ist es? Itu sama saja maknanya, yaitu jam berapakah sekarang ini? Sekarang jam berapa ya? Gitu. Oke, untuk yang nomor 1 silakan dijawab, dimulai dari Jatinegar. Kalau saya tanya, wie viel Uhr ist es? Yang nomor 1, Jatinegar akan menjawab apa? Mungkin buat saya lewat dulu aja, Pak. Pak Jati lewat dulu ya. Oke. Yang nomor 1 itu kan setengah 5 ya. Berarti jawabannya adalah es ist halb 5 gitu. Es ist halb 5. Ya, jam setengah 5. Kalau nomor 2, ada yang mau nyoba? Oke, nggak mau nyoba. Itu Viertel. Oke, silakan. Siapa mau nyoba? Viertel. Es ist Viertel. Viertel for 2. Ya, betul. Hanya saja membacanya bukan Viertel, tapi es ist Viertel ya. Jadi I-nya agak dipanjangin saja Pak Koko. Es ist Viertel for 3. For 2. Es ist Viertel for 2. Jadi jam 2 kurang 1/4. Jam 4 taruh di depan, es ist Viertel for 2. Oke. Nomor 3. Siapa mau nyoba? Pak Koko lagi, silakan. Fun nah Ya. Hab 1. Ya, betul. Jadi es ist 5 nach halb 1. Jadi jam setengah 1, halb 1, lebih 5 menit. 5 nach halb 1. Oke, nomor 4. Ada yang mau nyoba?
Pak Koko lagi, silakan. Ya. 10 for For? 10 for half 7. Ya, betul. 10 for half 7. Jadi setengah 7 kurang 10 menit. Karena dari 6 ke 5 ke 4 itu kan 10 menit ya. Maka dibilangnya adalah yang depannya dulu 10 for half 7. Oke. Cuma di next word dibilang bahwa kalau mau mengatakan itu yang virtual tadi, secara ofisial itu bilangnya adalah es ist 14 Uhr 45 secara official. Tapi kalau inofficial bisa bilang es ist virtual for dry. Oke, di Uhrzeit nennen Fragen tadi sudah dijelaskan ya kesimpulannya ya. Jadi bisa pakai penanyanya pakai wie spät ist es atau wie viel Uhr ist es, itu adalah pertanyaannya. Untuk yang inofficial, yang tidak official, bisa dibilang langsung pakai yang virtual tadi ya. Es ist virtual for dry. Jadi, seperempat. Spät artinya terlambat ya? Ya, spät itu memang artinya terlambat, cuman ketika digabungkan menjadi wie spät ist es, nah itu maksudnya bahasa Indonesianya adalah jam berapa sekarang. Jadi tidak literally spät terlambat, tapi wie spät ist es jam berapa sekarang. Oke, secara inofficial bilang es ist viertel vor drei. Jadi jam 3 kurang 1/4. Ingat ya, kalau for kurang, kalau nah setelah atau lebih. Nah, jadi S artinya apa itu, Her? S itu Anda atau apa? Enggak, S di sini adalah subyek yang S aja gitu loh, subyek yang untuk menerangkan. Misalkan ini hujan, ini dingin, ini gelap, misalkan seperti itu. Nah, S-nya itu kayak ini itu maksudnya. Ya, subyeknya. Es ist viertel vor drei. Atau bisa dibilang sekarang ini atau sekarang ini jam 3 kurang 1/4 bilang. Itu yang inofficial. Kalau yang official bilangnya adalah es ist 14. 14 tadi kan 14 itu kan berarti jam 2 ya. 14 Uhr 45 misalkan. 45 itu kan berarti 45 ya. Nah, 14 lebih 45. Itu untuk yang officialnya. Oke, sekarang untuk yang kedua ini. Saya menanyakan, yang mau menjawab silakan Pak Koko misalnya. Wie viel Uhr ist es? Yang inofficial bacanya gimana Pak Koko? Es ist halb zwei. Ya, itu yang official. Artinya adalah sekarang jam? Setengah 2. Setengah 2. Kalau yang official, berarti dia akan bilangnya? Es ist 13 Uhr 30. Ya, es ist 13 Uhr 30. Jadi 13 Uhr jam 13. Atau bisa dibilang jam 1 lebih 30 menit. Sama aja ya. Jam 1 lebih 30 menit. Artinya adalah jam setengah 2. Oke, yang di bawahnya. Siapa? Rahman Saidi atau Jati Negar? Mau mencoba silakan. Wie spät ist es? Ayo, silakan dibaca. Yang baris yang ketiga. Wie spät ist es? Ayo. Oke, Pak Koko lagi, silakan Pak Koko. Baris yang ketiga. Es ist 10 nach 9. Oke, bahasa Indonesianya berarti jam? 10 lewat 9 ya. 9. Kebalik. Jadi? Jam 9 lewat 10. Iya, betul. Jam 9 lewat 10 menit. Kan gitu ya bahasa Indonesianya ya. Oke, kalau yang inofficial bilangnya es ist 10 nach 9. Itu ya maksudnya inofficial itu bukan yang bahasa formal ya. Oke, kalau officialnya, kalau formalnya es ist 9 Uhr 10. Ya, es ist 9 Uhr 10. Jadi jam 9 lebih 10 menit. Menitnya nggak dibaca, es ist 9 Uhr 10.
Oke, yang terakhir, silakan. Rahmat Saidi, Jatinegar, ada mau mencoba? Ayo Jati, silakan Jati. Saya menyimak dulu aja, Pak. Oh, menyimak dulu aja. Oke, Pak Koko lagi, silakan Pak. S is course for eins. Ya, bahasa Indonesianya kira-kira? Jam 1. Jam 1. Sedikit, kurang sedikit. Ya, betul. Kurang sedikit. Ya, jam 1 kurang sedikit gitu ya Pak ya, betul. Kalau ofisialnya Pak, secara ofisialnya? S is 12 Uhr 58. Ya, kira-kira bahasa Indonesianya? Jam 11. 12. Jam 12. Ya, okay. Jam 12 lewat 58. Ya, 58 menit gitu kira-kira ya. Oke. Sementara kalau dalam sistem jam itu kan maksimal hanya 60 menit ya. Nah, di sini dia sudah lewat 58 menit. Berarti sudah sangat mendekati jam 12 ya. Makanya es is 12 Uhr 58. Atau bilangnya jam 1 kurang sedikit seperti itu. Oke, mengenal waktu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan ke modal verben. Nah, modal verben ini adalah kata kerja bantu gitu ya. Kata kerja bantu atau modal verben itu yang digunakan. Nah, yang dalam hal ini yang kita belajar dulu adalah müssen, können, sama wollen. Kalau müssen itu adalah harus, kalau können itu adalah dapat, kalau wollen itu adalah menginginkan atau akan. Oke, di sini terjadi konjugasi seperti yang telah kita pelajari di sesi yang sebelumnya. Terjadi perubahan bentuk dari kata kerja. Artinya terjadi perubahan bentuk dari müssen, können, wollen sesuai dengan apa? Personal pronomen, sesuai dengan kata ganti orang yang digunakan. Nah, kata ganti orang itu dalam bahasa Jerman adalah ich, yaitu saya, du adalah kamu, RCS adalah dia, tapi dia yang tunggal, wir adalah kami, ir adalah kalian, dan si adalah Anda. Untuk S besar atau mereka untuk S yang kecil. Oke, kita lihat ya bagaimana perubahannya, walaupun telah kita pelajari sebelumnya, tapi ini untuk sebagai pengingat aja ya. Oke, kalau kata ganti orangnya, personal pronomennya adalah ich, dia berubah menjadi muss, jadi ich muss. Kalau du menjadi du muss, RCS menjadi ermus tanpa T ya, kalau yang tadi pakai T du, wir müssen, ihr muss, sie müssen. Nah, bagaimana dengan können? Ich kann, du kannst, RCS kann, wir können, ihr könnt, sie können. Oke, bagaimana dengan wollen? Ich will, du willst, RCS will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Oke, itu untuk modal verben dan perubahannya. Langsung kita lihat bagaimana dalam kalimat. Oke, contohnya kita membuat janjian dan dalam hal ini kita praktek langsung bagaimana memakai modal verben atau kata bantu tadi. Oke, Pak Koko mau membaca silakan. Ya Pak. Silakan kalau mau pengen membaca, nanti kita artikan bersama-sama. Wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Ya, jadi mungkin bacanya halo Yohana, berarti dia menulis surat kepada Yohana ya. Halo ya. Yohana, wir können uns, ya Pak Koko kenapa? Oke, bacanya adalah
Wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Nah, jadi di sini wir uns karena adalah refleksif ya. Refleksif itu misalkan treffen. Treffen kan berjumpa. Nah, berjumpa itu memakai refleksif yaitu wir uns gitu ya. Jadi kami berjumpa, wir uns. Wir können uns leider sayangnya diese Woche pada minggu ini nicht treffen, tidak dapat berjumpa. Sayangnya pada minggu ini kita tidak bisa berjumpa. Oke, silakan dilanjutkan Pak Koko. Im Moment ist es total stressig. Ya, betul. Im Moment is es total stressig. Im Moment, jadi pada saat ini, is es adalah total stressig. Total itu benar-benar stressig. Stressig itu adalah sangat stres. Jadi ini bentuk dari kata sifat ya. Im Moment is es total stressig, sangat stres. Lanjutkan Pak Koko. Pas Jaden harus bekerja setiap pagi, setiap pagi, Pak. Ya, betul. Ich muss fast jeden Morgen arbeiten. Jadi di sini kan ich muss arbeiten. Saya mesti bekerja kapan saja, fast jeden Morgen. Jadi hampir setiap pagi, gitu ya. Ich muss, saya harus bekerja, ich muss arbeiten, fast jeden Morgen, hampir setiap pagi. Terus, silakan Pak. Und Hans is in Hamburg. Ya, und Hans is in Hamburg. Hans itu adalah suami dari orang yang menulis surat ini ya. Nanti siapa namanya akan ketahuan di belakang. Und Hans is in Hamburg. Jadi, karena suaminya berada di Hamburg, maka tidak ada yang menolong dia untuk bekerja fast jeden Morgen setiap paginya. Terus silakan. Muss also am Abend einkaufen und kochen. Ya, ich muss also am Abend einkaufen und kochen. Saya harus harus belanja dan memasak malam hari. Ya, betul. Karena di situ ada also, mungkin untuk bahasa Indonesianya lebih tepat dengan saya juga harus gitu ya. Saya juga harus einkaufen, belanja, und kochen, dan memasak am Abend, pada malam hari. Oke, bagus. Nah, ini kelanjutannya. Silakan Pak Koko. Halo Pak Koko. Oke, saya baca ya. Am Sonntagnachmittag habe ich frei. Pada waktu Sonntag berarti kan hari Minggu ya. Pada hari Minggu siang habe ich frei. Saya bebas. Jadi waktunya bebas, lenggang. Da wollen wir in die Berge fahren. Nah, di saat itu Sonntagnachmittag, jadi di hari Minggu sore, wollen wir, mereka ini akan pergi ke Indi Berge fahren, pergi ke Berge. Berge itu daerah pegunungan. Oke, kemudian si yang menulis surat ini namanya Mara ya. Kemudian si Mara bilang, können wir uns nächste Woche Mittwoch treffen. Nah, dia memberikan suatu solusi. Bagaimana, apakah kita bisa ketemu pada hari Rabu minggu depannya? Apakah kita bisa ketemu pada hari Rabu minggu depannya? Liebe Grüße Mara. Nah, jadi tadi itu bagaimana membuat janjian ya. Jadi jadi tadi nulis surat ke Yohana, dia bilang bahwa minggu ini kita nggak bisa ketemu. Wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Im Moment ist es total stressig. Pada saat ini saya benar-benar sedang benar-benar stres. Ich muss fast jeden Morgen arbeiten karena saya harus tiap paginya tuh bekerja. Und Hans ist in Hamburg, sehingga Hans tidak di Hamburg sehingga tidak bisa menolong dia. Ich muss also am Abend einkaufen und kochen. Saya juga harus setiap pada petang harinya belanja dan memasak.
am Sonntag Nachmittag, pada hari Minggu yang sore pun kami HBI frei, kami punya waktu luang, tapi kami akan pergi ke di Berge, pegunungan. Baru dia menyatakan können wir uns nächste Woche Mittwoch treffen. Apakah kita bisa ketemu nächste Woche Mittwoch, berarti hari Rabu minggu depannya. Liebe Grüße, Mara. Oke, itu dari Mara ke Yohana. Nah, sekarang bagaimana si Yohana menjawab surat dari Mara tadi. Oke. Liebe Mara berarti Yohana menuliskan kepada Mara, Liebe Mara yang terkasih, Mara yang tersayang, das klingt wirklich stressig, ya. Itu memang kedengarannya memang sangat stres. Tadi kan bilang ya, banyak kerja, paginya kerja, malamnya mesti ini pokoknya benar-benar stressig. Titik-titik bis 16 Uhr arbeiten. Nah, kalau pakai apa namanya modal verben, itu kira-kira jawabannya adalah ich muss bis 16 Uhr arbeiten. Saya harus bekerja, ich muss arbeiten, saya harus bekerja bis 16 Uhr sampai jam 4. Abedan können wir uns sehen. Setelah jam 4 abedan, ya, setelah itu kita dapat bertemu. So 17 Uhr. Nah, kira-kira gimana jam 17 berarti jam 5 sore, ya. Kannst du ins Kino gehen? Apakah kamu dapat pergi ke kino, gedung bioskop, ya? Kannst du ins Kino gehen? Apakah kamu dapat pergi ke bioskop? Oder wir treffen uns in einem Café. Nah, dia menawarkan dua solusi, mau ke ins Kino gehen, pergi ke gedung bioskop, atau wir treffen uns, kita berjumpa pada sebuah kafe, in einem Cafe, nah gitu ya. Nah, terus dia juga bilang bahwa am Freitag mach Arbeit eine Party. Dia bilang bahwa am Freitag itu kan Jumat ya, pada Jumat Arbeit membuat suatu pesta. Ihr kommen, kon ihr kommen artinya adalah apakah kalian dapat datang? Wir können ja morgen telefonieren, oke? Nah, wir können ja morgen telefonieren, oke? Viele Grüße, Yohana. Oke, itu tadi adalah percakapan yang menggunakan modal verben, ya. Masih ingat ya, müssen adalah harus, können adalah dapat, wollen adalah akan atau ingin. Nah, tadi sudah kita praktekkan können, muss, wollen, können, itu di suratnya Mara kepada Yohana. Jawaban dari Yohana kepada Mara juga tadi sudah dibacakan ya. Ich muss dan können wir, seperti itu. Itu penggunaan modal verben. Oke, kita lanjut ke nih. Kalau sekarang adalah percakapan untuk prakteknya Dr. Steinig. Pak Koko mau mencoba baca, Pak Koko? Praxis Dr. Steinig Keller. Was kann ich für Ya, guten Tag. Citun? Ya, betul. Mein Name ist Maradoba. Ya, betul. Ich hatte gern einen Termin. Ya, lebih tepatnya ich hätte. Jadi bukan hatte tapi pakai e gitu ya. Ich hätte gern einen Termin. Einen Termin. Ya, betul. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang praktek Dr. Steinig. Ya. Saya Steflana Keller. Ya. Apa dapat saya untuk kamu bantu untuk apa dapat saya untuk kamu? Ya, apakah yang dapat saya lakukan untuk Anda gitu ya? Pertanyaannya ya. Oke, terus dijawab dengan nama saya. Ya, selamat siang. My name is Maradubat. Nama saya Maradubat. Terus? Saya ingin membuat termin. Ya, betul. Jadi,
ini adalah kalimat yang sopan ya. Nah, intinya kan ich habe itu kan berarti kan kata yang biasa, tapi karena kalimat ini adalah dia ingin membuat suatu janjian dengan Dr. Steinig, dia bilangnya ich hätte gern einen Termin. Saya ingin mendapatkan termin dengan Dr. Steinig tadi ya. Oke, bagus Pak Koko. Nah, terus silakan dibaca lagi Pak Koko. Können Sie am Freitag 10 Uhr 45? Ya, betul. Können Sie am Freitag 10 Uhr 45? Oke, terus dijawabnya. Nein, ich muss am Freitag arbeiten. Ya, betul. Geht es auch am Montag? Ya, geht es ya. Geht es auch am Montag? Es auch am Montag. Ya, oke. Terus artinya dalam bahasa Indonesia kira-kira? Dapatkah saya hari Jumat jam 10:45? 45 menit, oke. Ya. Terus? Tidak. Saya harus. Jadi bacanya ich muss arbeiten. Saya harus bekerja hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Terus? Pergi datang saja. Oh enggak, geht es itu es geht. Apakah bisa gitu? Oh, bukan gehen ya Pak ya? Di situ apa namanya subjeknya kan es ya Pak ya, es geht gitu ya. Iya. Nah, es geht berarti apakah gitu, apakah bisa? Es geht apakah bisa hari Senin? Hari Senin, ya oke. Am Montag. Terus dijawab dengan Nein, leider. Ya. Nein, leider am Montag ist nicht frei. Ist nicht frei. Ya. Mittwoch. Mittwoch itu. Mittwoch. Terus Geht es 11 Uhr 40 am Mittwoch? Geht es 11 Uhr 30. 11 Uhr 30 ya. Geht es 11 Uhr 30 am Mittwoch? Ya, terus dijawab dengan Das geht. Vielen Dank. Ya, kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia bagaimana Pak Koko? Bagaimana jam 11.30 hari Rabu? Ya, bisa. Ya, bisa. Ya, das geht ya bisa. Itu bisa. Ya, vielen Dank. Terima kasih, Mbak. Ya, gitu ya. Oke. Itu caranya membuat janjian ya, Pak Koko ya. Oke. Ya, Pak. Terus dijawab dengan? Also Mittwoch 11 Uhr 30. Ya, oke. Jadi Mittwoch, Rabu pada jam 11.30 ya. Nah, terus? Jadi hari Rabu pukul 11 lewat 30 menit. Ya, betul. Nah, terus? Wie ist nochmal Ihr Name bitte? Ya, wie ist nochmal Ihr Name bitte? Karena sebutkan nama Anda, sebutkan lagi nama Anda. Ya, tolong disebutkan lagi nama Anda. Terus dijawab dengan nama Anda. Maradobat. Ya, dijawab dengan menyebutkan namanya ya, Maradobat, seperti itu. Ya, gitu Pak Koko, bagaimana membuat janjian. Tadi kan contoh janjiannya kan ketika dia mau membuat suatu janjian pergi ke dokter tadi ya. Ya, saya ulangi nggak apa-apa ya Pak Koko ya. Ya. Nah, awalnya kan melalui telepon nih, Guten Tag, praksis Dr. Steinig. Nah, biasanya kalau di resepsionis kan gitu ya. Selamat siang, praktek Dr. Steinig, Svetla Keller, nah gitu. Was kann ich für Sie tun? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Nah, biasanya nanya seperti itu kan. Nah, terus orang yang nelpon itu akan ngomong, Guten Tag, selamat siang, mein Name ist Maradobat. Nama saya adalah Maradobat.
Ich hätte gern. Nah ini ya. Jadi dari habe, ich habe. Tapi karena ini permintaan untuk membuat suatu janjian, cara yang lebih sopannya, dia mengatakan ich hätte gern einen Termin. Saya ingin mendapatkan termin. Termin itu berarti waktu untuk janjian. Dengan siapa? Berarti untuk janjian dengan Dokter Steinig tadi, gitu ya. Terus können Sie am Freitag um 10:45 Uhr? Nah, ditanya sama di resepsionis tadi. Dapatkah Anda pada hari Jumat jam 10 lebih 45 menit gitu kan. Nah, Maradupa tadi ngomong, nein, ich muss am Freitag arbeiten. Waduh, nggak bisa, ich muss, saya harus am Freitag arbeiten. Ich muss arbeiten, saya harus bekerja pada hari Jumat. Geht es auch am Montag? Nah, baru dia menanyakan lagi, bisa nggak untuk hari Senin? Tuh. Terus dijawab sama resepsionisnya Dokter Steinig tadi, nein, leider, am Montag ist nichts frei. Aduh, nggak bisa, sayangnya pada hari Senin ini tidak ada waktu kosong. Mittwoch, artinya kan bagaimana dengan hari Rabu? Geht es um 11:30 am Mittwoch? Apakah bisa pada pukul 11 lebih 30 menit hari Rabu? Nah, baru dijawab oleh si Maradupa tadi, ya, das geht, ya, bisa, Gelendang, terima kasih. Nah, kemudian si resepsionis menyatakan lagi, also, kalau begitu Mittwoch 11:30. Oke, kalau begitu hari Rabu jam 11:30 ya. Itu baru ditanya, wie ist nochmal Ihr Name bitte? Sekali lagi, bagaimana, siapakah nama Anda? Baru dijawab dengan Maradupa. Seperti itu. Oke Pak Koko, membuat janjian sudah ini ya? Sudah cukup paham ya? Kenapa si admin tadi mengatakan saya hari Jumat bekerja, Pak? Yang mengatakan bekerja, sebentar. Yang mengatakan bekerja, ini ya? Ya. Tiga, saya harus bekerja pada hari Jumat. Nein, ich muss am Freitag arbeiten. Itu kenapa? Kan dia memang bekerja di situ kan? Oh, yang hurufnya warna hitam itu adalah resepsionisnya dari Dokter Steinig. Sedangkan hurufnya warna merah itu adalah Maradupa, pasiennya. Iya, pasiennya. Iya, Maradupa. Iya, jadi resepsionisnya menawarkan hari Jumat jam 10:45, tapi pasiennya Maradupa bilang, aduh nggak bisa, saya mesti kerja pada hari Jumat. Iya. Ya. Ada lagi Pak Koko yang bertanyakan? Sudah Pak. Ya, selamat datang Dewi Fatimah, selamat mengikuti. Oke, tadi bagaimana membuat janjian? Nah, setelah ada suatu tawaran, ada ternyata nggak bisa, dan sebagainya, akhirnya disepakati hari apa, jam berapa tadi ya. Nah, sekarang bagaimana menyatakan suatu kondisi kalau kita terlambat datang. Maksudnya gimana? Terlambat datang, misalkan hari Jumat jam berapa tadi? 11:45 ya, ternyata baru datang jam 12. Nah, bagaimana kita mengucapkannya dengan keadaan seperti itu? Nah, mau dicoba baca, Pak Koko? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Jadi es tut mir leid. Ya, EI itu dibaca AI ya, Pak Koko ya. EI dibaca AI. Jadi es tut mir leid. Oke. Bitte entschuldigen Sie. Ya, jadi selain es tut mir leid bisa juga pakai bitte entschuldigen Sie. Oke, terus? Ich bitte Entschuldigung. Ya, bisa juga pakai kata ich bitte Entschuldigung. Terus? Oh, Entschuldigung. Ya, oh, Entschuldigung. Nah, ich baru zu spät. Jadi A ada umlaut titik 2 di atas menjadi zu spät. Ich bin zu spät. Ya, ich bin zu spät ya. Jadi saya terlambat. Ya, maksudnya itu adalah bisa digabung tergantung kita mau pakai kata yang mana.
bisa pakai es tut mir leid, ich bin zu spät. Aduh, mohon maaf, ich bin zu spät, saya terlambat. Bisa juga bilang bitte entschuldigen Sie, ich bin zu spät. Silakan maafkan saya, ich bin zu spät, saya terlambat. Ich bitte Entschuldigung, ich bin zu spät. Oh, Entschuldigung, ich bin zu spät. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kita terlambat, kita bisa mengucapkan, tinggal kita pilih aja Pak dari 4 kemungkinan itu, nah nanti baru disambung dengan ich bin zu spät. Paham Pak Koko? Ya, paham Pak. Dewi Fatimah, ada yang ingin ditanyakan? Saya masih mau ngikutin dulu, Her. Mohon maaf, kurang dengar. Saya masih memperhatikan dulu. Oke, memperhatikan dulu ya. Jadi untuk terlambat, bagaimana kita menyatakan maaf saat terlambat tadi bisa dipakai kata-kata seperti ini. Es tut mir leid, bitte entschuldigen Sie, ich bitte Entschuldigung, atau oh Entschuldigung. Nah, baru disambung dengan ich bin zu spät. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau ada orang lain yang mengatakan permintaan maaf karena terlambat seperti tadi, kira-kira kita akan menjawab dengan kalimat seperti ini. Pak Koko, mau nyoba lagi? Ya, silakan Pak Koko. Das nächste Mal bitte pünktlich. Ya, das nächste. Jadi E-nya itu, A-nya pakai titik 2 umlaut, maka kayak E gitu ya. Das nächste Mal bitte pünktlich. Gitu. Oke, lanjut. Schon gut. Sound good, terus? Mach nichts. Magnix ya, nix. Kein Problem. Kein Problem ya. Jadi untuk yang das nächste Mal bitte pünktlich, oke nggak apa-apa, tapi lain kali tolong pünktlich. Pünktlich itu sesuai waktu ya, tepat waktu gitu jawabannya. Ya. Jadi nanti kalau ada orang yang ini misalkan ich bitte Entschuldigung atau es tut mir leid, ich bin zu spät, jawaban kita adalah das nächste Mal bitte pünktlich. Gitu. Kita memberikan saran kepada dia, lain kali jangan terlambat ya, tepat waktu ya. Atau kalau misalkan kita tidak mempermasalahkan, mungkin dia terlambatnya hanya sebentar, schon gut, gitu. Schon gut artinya oke, nggak apa-apa, oke, gitu. Atau mach nix, mana juga nggak apa-apa lah, gitu. Kein Problem artinya adalah tidak merupakan problem sama sekali. Oke, nggak masalah. Ya. Oke, tadi kita sudah belajar kalau kita terlambat bagaimana mengucapkan. Kita juga belajar kalau ada orang terlambat mengucapkan permintaan maaf, bagaimana kita menjawabnya. Bisa kita ngomong das nächste Mal, bitte pünktlich, atau karena tidak merupakan masalah apa-apa, kein Problem, mach nix, gitu juga boleh. Oke, sekarang masuk ke gramatik. Her, Oke, silakan. itu tadi kalimat-kalimatnya itu bisa digunakan ke formal dan informal juga. Takutnya kan ada kalimat yang harusnya cuma di casual doang gitu. Iya, kalimat-kalimat seperti ini biasanya kalimat untuk pembicaraan ya. Maksudnya konversasi antara orang satu dengan orang lainnya gitu. Cukup menjawab atau boleh diulang pertanyaannya? Maksudnya kayak itu tuh bisa dipakai ke orang yang lebih tua atau yang lebih terhormat lagi gitu, atau itu khusus untuk yang pembicaraan kasual gitu. Oke, untuk yang ini, untuk yang bagaimana kita menyatakan maaf kepada orang yang kita hormati gitu ya, kita respect, bisa pakai es tut mir leid bilang gitu, atau bitte entschuldigen Sie bilang gitu. Jadi C-nya itu kan S-nya besar ya, itu kan Anda. Berarti orang yang kita respect. Es tut mir leid, bitte entschuldigen Sie. Tapi kalau sesama teman atau apa namanya yang sudah dekat, kita bisa Entschuldigung, ich bin zu spät. Seperti itu. Oke. Jawabannya juga untuk yang apa namanya itu, untuk yang secara sopan, kita bisa bilang das nächste Mal bitte pünktlich. Gitu. Itu kan lain kali tolong tepat waktu ya. Tapi kalau sama temen bisa aja oke, mach nix, gitu. Kein Problem, gitu. Schon gut, nggak apa-apa, is okay. Nah itu untuk yang perbedaan mana dipakai untuk yang orang yang kita hormati dan orang yang merupakan udah teman kita sudah dekat seperti itu.
Gimana Dewi? Cukup menjawab? Oke, danke Herr. Oh ya Dewi. Oke. Pak Koko, ada yang mau ditanyakan juga silakan. Itu apa namanya tadi tulisannya yang tadi mana Pak? Nah, naste itu artinya apa Pak? Neste. Ya, next. Mal Lain itu. kali ya? Ya betul, lain kali. Lain kali, lagi, mal. Next mal. Jadi lain kali tapi kalinya ini lebih deket banget gitu loh. Maksudnya sekarang kesempatan yang pertama, nah di kesempatan yang kedua tolong lebih tepat waktu. Jadi das next mal gitu. Punggli artinya tepat waktu ya? Pungglich ya, pungglich itu tepat waktu. Pung itu kan titik ya, lih. Ya susah sih kalau diterjemahkan secara baku memang susah. Tapi pungglich adalah tepat waktu. Sudah cukup terjawab Pak Koko? Sudah Pak. Oke, kita sekarang masuk ke gramatik ya, pembahasannya ya. Oke. Menyatakan waktu. Wochentage itu adalah Senin sampai Jumat. Kalau Wochenende, Sabtu dan Minggu. Nah, menyatakan Wochentage dari Senin sampai Jumat, misalkan orang menanya, "Wan, kapan?" Nah, jawaban kita adalah am Montag. Ya, Montag kan Senin ya. Oke. Kenapa am? Karena memang hari itu diawali dengan an dem Montag. Jadi am Montag. Ya, bukan ya. Kalau itu untuk jam. Ya, karena ini adalah hari. Ingat, wan, kapan? Am Montag. Nah, kalau pertanyaannya wilange, berapa lama? Ya, kita menjawabnya dari hari apa sampai hari apa. Dalam kasus ini, hari Montag, yaitu Senin, sampai Sabtu, yaitu hari Samstag. Jadi, wilange, jawabannya adalah von Montag bis Samstag. Gitu ya, beda ya. Wan itu satu hari tertentu, am Montag, wilange itu ada rentang waktu. Dalam hal ini dari Senin sampai Sabtu. Von Montag bis Samstag. Bisa dimengerti, Dewi sama Pak Koko, bedanya? Bisa Herr. Ya, tahu. Oke. Ada ini nggak dari Senin sampai Minggu gitu? Bisa. Kan ini pertanyaan kan wilange kan banyak ininya ya, banyak konteksnya ya. Nah, misalkan wilange Arbeitersdu, ya bilang aja dari hari Senin sampai hari Minggu kan, von Montag bis Sonntag. Bisa aja seperti itu. Berarti dia nggak ada libur gitu kan. Tapi dalam hal ini, contoh di kalimat ini, dia dari hari Senin sampai Sabtu. Artinya Minggu dia libur. Gitu ya, Dewi ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau menyatakan waktu Tageszeiten, itu juga pakai am. Wan, am Vormittag. Bisa juga am Mittag. Gitu. Bisa juga am Abend. Itu namanya Tageszeiten ya. Oke, bedanya antara Wochentage itu adalah hari-hari pada satu minggu, yaitu Montag untuk hari Senin, Dienstag hari Selasa dan sebagainya. Tapi kalau untuk Tageszeiten adalah waktu siang, waktu pagi, waktu malam itu am Vormittag. Misalkan seperti itu. Wan, kapan? Tadi contohnya misalkan janjian mau nonton bioskop ya. Können wir ins Kino gehen? Wann? Kapan? Am Vormittag. Berarti sore. Am Vormittag. Am Vormittag berarti pagi ya. Sebelum Mittag. Sebelum tengah hari. Terus kalau ada pertanyaan wilange, nah jawabannya bisa juga von Vormittag bis Abend. Dari pagi sampai sore. Contoh kalimatnya misalkan ya jawabannya seperti itu. Wilange arbeiten Sie in der Bibliothek misalkan. Berapa lama Anda kerja di bibliotek? Jawabannya adalah von Vormittag bis Abend. Dari pagi sampai malam. Oke. Sudah mengerti perbedaannya antara Wochentage dengan Tageszeiten? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Tapi aku ada pertanyaan, Er.
silakan. Formitak itu kan tadi katanya pagi ya? Ya, pagi tapi mungkin sudah jam-jam 10 gitu ya, 11 gitu. Kalau Jadi pagi benar Morgan ya, silakan. jadi pagi menjelang siang gitu ya, Her? Ya betul, pagi menjelang siang. Patokannya di sini mitak jam 12 siang, dia for, ya berarti sebelum jam 12 siang ya jam 11, jam setengah 11 gitu, for mitak. Kalau nah mitak, nah berarti mitak itu kan jam 12 siang ya. Kalau nah mitak, berarti mungkin jam-jam 1, jam 2, jam 3 itu adalah nah mitak. Kalau sudah dekat maghrib, sudah aben. Dapat dipahami? Oke, Her. Oke, dapat dipahami ya. Oke. Jadi bedanya Wochentage dengan Tageszeiten adalah Wochentage itu dari hari Senin sampai hari Minggu, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gitu ya, Samstag. Kalau Tageszeiten itu adalah waktu pagi, waktu sore, waktu malam gitu ya. Vormittag, Nachmittag, Abend, seperti itu. Terus menyatakan waktu, kalau ditanya Wan, kapan gitu kan. Nah, jawabannya adalah Nah, ingat ya, tadi preposisinya adalah jadi andem. Untuk yang Tageszeiten maupun untuk yang Wochentage. Tapi kalau untuk yang jam berapa, nah itu pakainya ya, pakainya Wan, kapan? Viertel voor drie. Jadi bukan viertel voor drie, itu salah. Yang benar adalah Wan, kapan? Viertel voor drie. Jadi jam 3 kurang 1/4. Viertel voor drie. Terus kalau ditanya wilange, nah ya tergantung jawaban kita bisa bilang von 9 bis halb 2. Jadi dari jam 9 sampai jam setengah 2. Von 9 Uhr bis 13 Uhr 30 kalau mau lebih formalnya. Dari jam 9 sampai jam 13 lebih 30. Itu ya, bedanya ya penggunaan andem, dan untuk jam tertentu. Sudah bisa membedakan ya sekarang ya, Wochentage, Tageszeiten, sama Uhrzeit. Ada yang mau ditanyakan? Pak Koko, Dewi, silakan. Maaf, Her, untuk yang Uhrzeit itu bisa jelasin lagi nggak? Yang mana, maaf? Yang terakhir. Yang von 9 Uhr? Yang menyatakan waktu Uhrzeit. Yang di slide ini bukan? Iya, yang slide sekarang. Maksudnya pertanyaan Dewi, apa yang ada di slide ini atau di slide yang sebelumnya? Yang di slide ini bisa tolong dijelasin lagi nggak? Oh, oke. Oke, penjelasannya gini ya. Tentang waktu, saya ini dulu biar lebih jelas. Tentang waktu, kita bisa membedakan antara Wochentage, menyatakan waktu Wochentage. Wochentage itu adalah hari Senin sampai hari Minggu. Oke, kita bisa bedakan Tageszeiten. Tageszeiten itu adalah siang, sore, malam, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya Uhrzeit, jadi jam tertentu. Jam berapa? Misalkan Viertel voor drie. Berarti kan Viertel voor drie, tadi kan sudah dijelaskan. Jadi for itu adalah sebelum. Jadi jam 3, dry kan 3 ya, kurang atau sebelum kurang 1/4 Viertel voor drie. Tapi kalau pertanyaan wilange, itu kan berarti ada suatu rentang waktu. Nah, rentang waktunya itu misalkan ngomongnya von 9 bis halb 2. Nah, itu untuk yang lebih formalnya lagi, bisa bilang von 9 Uhr bis 13 Uhr bis 13 Uhr 30. Ya, halb 2 itu kan halb 2 kan jam setengah 2 ya. Jam setengah 2 kan sama juga dengan jam 13 lebih 30 menit. Betul ya? Setengah 2 kan sama dengan jam 13 lebih 30 menit. Jadi secara informal bisa bilang halb 2 jam setengah 2. Tapi bisa juga secara formal ngomong 13 Uhr 30. Jam 13 lebih 30 menit. Itu untuk yang Uhrzeit. Gimana? Paham, Dewi? Oke, Her, makasih.
Oke. Kita, nah, di apa namanya, di bab 5 ini juga di apa namanya, pelajari tentang possessive article. Jadi artikel yang selama ini kita kenal kan hanya der, die, das, die, betul ya? Atau ein, eine, ein, atau kain, kaine, kain. Nah, ada juga artikel itu yang merupakan turunan dari possessive. Possessive itu adalah kepemilikan, ya. Kepemilikan dari siapa? Nah, kepemilikan tergantung dari personal pronomennya, tergantung dari kata ganti orangnya. Oke. Kalau kepemilikannya adalah kepemilikan saya, milik saya akan mengatakan mine. Untuk Vater ini kan substantifnya kan. Nah, karena substantifnya adalah der, maskulin, maka dia akan bilang mein Vater. Beda juga kalau personal pronomennya adalah kata ganti orangnya adalah perempuan. Nah, di sini adalah die Mutter, maka mein akan berubah bentuk menjadi meine Mutter. Nah, bagaimana untuk das? Nah, das ini kan apa namanya itu netral ya. Netral berarti kan kin, das kin gitu kan, das kin. Das-nya itu diganti dengan mein Kind. Oke. Jadi mein, meine, mein itu disebut dengan possessive article. Artinya adalah artikel yang ada hubungan kepemilikan. Kepemilikan dari siapa? Kalau saya, gitu kan. Terus kalau du, dain. Kalau orang ketiga tunggal, sein. Kalau orang ketiga wanita, si menjadi ir. Orang ketiga tunggal s menjadi sain. Orang yang apa namanya itu kami, maaf, kami atau jamak itu menjadi unser. Kalian menjadi oyer. Nah, si mereka menjadi ir. Gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi supaya bisa lebih ini pemahamannya. Selama ini yang kita kenal artikel itu adalah artikel yang bestimmte artikel, yaitu der, die, das. Unbestimmte artikel, yaitu ein, eine, ein, gitu ya. Atau negatif, negasi artikel, kain, kaine, kain. Nah, kali ini kita akan diberikan satu pelajaran lagi tentang artikel yang berhubungan dengan kepemilikan. Kalau yang memiliki saya akan bilang mein. Nah, mein untuk apa namanya itu perubahan bentuknya bisa menjadi meine. Kalau artikelnya itu mengikuti apa namanya itu mengikuti kata benda yang feminim. Kalau Vater itu kan maskulin ya, mein Vater. Meine Mutter, mein Kind, meine Eltern. Gitu. Itu untuk ich. Nah, setelah kita memahami, polanya itu adalah untuk ich, dia berubah menjadi mein, mein menjadi meine ketika itu adalah feminim, substantifnya, maupun plural, maka ich-nya itu juga akan digunakan untuk kata possessive artikel yang lain, yaitu du, sie, es, wir, ihr, sein, dan wir, ihr, sie, dan sie. Gitu. Ya, coba saya pengen tahu apakah penjelasannya tadi cukup jelas atau malah menjadi bingung. Silakan Dewi, Pak Koko, selamat datang. Bapak Suharia. Dewi, ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya kalau tentang penjelasan tentang maskulin sama yang feminim itu ada di e-book yang nomor berapa ya? Sorry, gimana pertanyaannya, maaf? Penjelasan tentang kosakata dia itu misalnya maskulin atau feminim itu udah pernah dijelasin ya? Oh iya, ada beberapa waktu itu Bu Elsa kan juga menjelaskan ya, untuk yang akhirannya cen, akhirannya UNG, akhirannya haid, akhirannya kait, itu kan lebih banyak merupakan feminim gitu ya, waktu itu ya menjelaskannya. Misalkan Hoflichkeit,
Gleichheit, Friedenheit, atau apa itu kan berhubungan dengan itu. Tapi kalau yang apa namanya kata kerja misalkan Vater, secara Vater aja kan bapak, itu kan berarti maskulin kan. Nah itu juga Mutter untuk perempuan, Kind karena masih belum begitu jelas perbedaannya dia laki atau perempuan, seperti itu. Itu nanti dihafalkan ya kalau menurut saya sih. Tapi semakin banyak kita baca buku, semakin banyak kita latihan, semakin kita paham, oh yang ini adalah maskulin, oh ini adalah feminin, oh ini adalah netral. Itu udah pernah jelasin di ini, ada nggak di channel YouTube? Oh, di channel YouTube tentang Dirdidas itu ya, maskulin, feminim, netral ya. Channel YouTube itu banyak ya. Channel YouTube itu bisa Learn German with Yeni, Learn German with Anna, terus ada Marija, ada isi apa ya, isi Jerman ya kalau nggak salah ya, isi Jerman atau isi Deutsch gitu. Nah itu apa namanya bisa nanti dilihat di situ bagaimana membedakan antara maskulin, feminim maupun netral. Oh terus pertanyaan terakhir nih, itu yang die baca gimana sih? Itu ada 2 R, bedanya apa? Oke. Kebetulan kalau die, ini kan bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel itu adalah artikel untuk kata benda yang tertentu. Untuk sebagai ilustrasi, kalau di bahasa Inggris, kita kan bisa bilang the book atau a book gitu ya. Nah, kalau the book itu adalah bukunya sudah tertentu. Kalau a book itu adalah sebuah buku, jadi sembarang buku. Sembarang buku artinya tidak tertentu. Nah, begitu juga bahasa Jerman, padanannya the itu adalah der, die, das, die. Kalau bahasa Inggris hanya satu, apapun itu bendanya, mau buku, book, mau apa namanya itu mobil, misalkan car, mau apa kereta api, train, itu semua pakai the, gitu kan. Nah, perbedaannya dengan bahasa Jerman, yang artikel yang tertentu tadi dipecah lagi, dipecahnya menjadi 4, yaitu der, orang yang tunggal, maskulin, kalau di orang yang tunggal untuk feminim, das orang yang tunggal tapi misalkan buat anak-anak atau apa dan seperti itu. Nah kalau yang di paling bawah itu adalah untuk plural, gitu ya. Jadi dir di das yang atas itu untuk yang tunggal, singular. Sementara yang di paling bawah untuk yang plural. Contohnya di sini adalah Elton. Nah, Elton itu adalah plural, makanya dia pakai di. Pak Koko masih ada, Pak Koko? Ya, Pak, masih. Oh, masih. Ya. Tadi untuk itu kan main ya, Pak Koko ya. Sedangkan untuk do, dain, sein, siir, sein, nah polanya tinggal ngikut aja. Kalau itu untuk yang feminim menjadi meine, untuk netral menjadi main, untuk apa namanya plural menjadi meine. Begitu juga dain, daine, sein, seine, seine. Tinggal mengikuti polanya saja. Kenapa si jadi ir? Ir kan mereka. Kalian. Ir itu kan artinya kalian. Kalau ini kenapa der itu jadi si-nya jadi ir gitu, Pak? Misalkan gini, misalkan kita mau bilang saya beli buku. Ah, gitu Pak ya. Saya beli buku, ich kaufe ein Buch. Betul ya? Ich kaufe ein Buch. Nah, terus saya mau bilang bahwa buku saya berwarna merah. Nah, buku kepunyaan saya berwarna merah. Mein Buch ist rot, gitu kan. Nah, mainnya itu adalah menunjukkan bahwa itu kepunyaan dari saya. Nah, pertanyaan Bapak tadi misalkan wir gitu ya, bisa aja ilustrasinya adalah kami membeli sebuah mobil, ya gitu ya. Wir kaufen ein Auto. Nah, wir berarti kan autonya
mobilnya tadi kan miliknya kami bareng-bareng tuh. Nah, Ya. itu bisa juga dibilang bahwa mobil kami misalkan berwarna merah. Berarti unsur auto is road, seperti itu. Jadi yang pertama tadi untuk I, mein Buch is road. Yang ini unsur auto is road. Seperti itu, Pak. Bisa Ya, nyambung unsur, ya. dengan ilustrasinya tadi. Ya, wir-nya itu kan kita ya, wir. Kami, Yang kita, betul. Nah, terus? Yang saya maksud itu ir itu kan kalian ya. Oh, Ir oke, artinya kan kalian, Pak ya. Oke. Nah, di sini kok muncul ir sebagai si Iya. gitu. Iya, betul. Ir sebagai si kan mereka ya. si mereka ya jatuhnya. Betul. Iya. Oke, jadi memang ini ir dan ir itu apa namanya, penulisannya sama persis, tapi konteksnya berbeda, Pak. Nah, sebagai konteksnya saya coba untuk menjelaskan ya. Saya coba menjelaskan kalau ir-nya yang kalian itu ya, Pak ya. Oke, seperti tadi ilustrasinya, mereka membeli atau kalian ya, ir-nya kan kalian ini kan. Kalian membeli sebuah buku. Ir, kauf, ein Buch, betul ya? Kalian ir membeli kauf, ein Buch, sebuah buku, betul ya? Nah, tapi kalau ilustrasi selanjutnya, buku kalian berwarna merah. Nah, ngomongnya adalah euer Buch ist rot. Kalian membeli sebuah buku. Bendanya ya. Kalian membeli sebuah buku, betul. Kalian membeli sebuah buku pakai ir, kauf, ein Buch. Tapi ketika ngomong buku kalian itu berwarna merah, euer Buch ist rot. Itu untuk yang kalian ir-nya tadi itu. Nah, beda lagi dengan untuk si yang mereka membeli sebuah buku, maka namanya si kaufen ein Buch, gitu ya. Nah, si-nya mereka itu, kalau dibilang bahwa buku mereka itu berwarna merah, maka ngomongnya ihr Buch ist rot. Gitu. Jadi, ir-nya ini dalam dua konteks yang berbeda, Pak, walaupun sama. Ir di sini ir bukunya, konteks bukunya ya, Pak. Ya, berarti buku kepunyaan mereka itu namanya adalah ihr Buch, gitu. Buku mereka berwarna merah. Nah, ihr Buch is rot. Iya, betul. Buku mereka. Iya, buku kepunyaan mereka, ihr Buch, nah, gitu kan? Buku kepunyaan mereka, ihr Buch is rot, gitu. Buku kepunyaan mereka berwarna merah, ihr Buch is rot, gitu. Ini ir-nya irdas ya, Pak? Iya. Buku artikelnya apa, buku Her? Oh, kalau buku itu artikelnya das Buch. Oh, berarti ir yang das ya ini ya? Misalnya di sini irdas bukan irder ya, Her ya? Bukan. Ir-nya ini menggantikan das. Jadi ir itu artikel, das juga artikel. Kalau das adalah bestimmte artikel tertentu. Kalau ir adalah possessive artikel yang artinya itu adalah milik siapa gitu, betul. Iya. Belum ya, Pak? Pemiliknya itu tadi. Mereka membeli buku mereka berwarna merah. Kalau pakai das itu kan setahu saya dia sudah pasti ya. Pasti pemiliknya. Ein Buch, das Buch itu kan berarti udah jelas pemiliknya siapa gitu. Iya, das betul. Betul, das Buch. Kalau ini sama konteks ini sama ya, Her ya? Dalam konteks ini. Iya, jadi cuman das ini digantikan oleh ir. Das digantikan oleh das ir. Di sini digantikan oleh ir. Betul. Oh ya, oke, baru paham saya. Paham ya? Makanya namanya possessive artikel. Artikel yang berhubungan dengan
kan gitu. Ya. Jadi Dan ke. Ya, sama-sama. Dewi Fatima sudah paham dengan possessive article? Sudah cukup. Cukup ya. Oke. Nah, ini untuk modal verben tadi dijelasin lagi. Ich muss, arbeiten, du musst, arbeiten, es muss, arbeiten, dan sebagainya. Cuman di sini yang perlu ditekankan adalah posisinya selalu di posisi yang kedua. Untuk yang atas kita lihat ich muss arbeiten. Berarti kan ich posisi yang pertama, muss posisi yang kedua. Kemudian kata kerjanya paling akhir. Ich muss arbeiten. Kemudian ditambah dengan penjelasan yang lain diantaranya jeden Abend bis 19 Uhr, itu hanya penjelasan ya. Tapi ini yang saya kasih merah itu adalah kata kerja modal verben di posisi yang kedua. Ich muss arbeiten. Bisa juga yang awal bukan ich, tapi malah waktunya. Karena dia pengen menekankan bahwa itu terjadi pada hari Sabtu gitu ya. Berarti am Samstag muss ich auch arbeiten. Ingat ya, musnya, modal verbennya selalu di posisi yang kedua. Maksudnya adalah akan menjadi salah kalau kita bilang am Samstag ich muss. Nah, salah. Karena am Samstag yang pertama, ich-nya yang kedua. Nggak boleh. Harusnya yang kedua itu adalah modal verbennya. Am yang betul adalah am Samstag muss ich auch arbeiten. Ich muss jeden Abend bis 19 Uhr arbeiten. Paham? Letaknya modal verben selalu di posisi yang kedua. Pak Koko, paham? Paham, Pak. Paham ya? Maaf, Fer. Oke, Dewi, gimana? Tadi modal verben itu artinya apa ya kalau bahasa Indonesianya? Oke, modal verben itu mungkin kata bantu ya, modal verben. Contohnya apa? Saya ingin. Nah, inginnya itu adalah kata bantu. Saya harus. Nah, harusnya itu adalah kata bantu. Saya dapat. Dapatnya itu adalah kata bantu. Itu pengertian dari modal verben. Nah, dalam bahasa Jermannya, saya harus itu adalah ich muss. Dari müssen ya, infinitifnya. Saya dapat ich kann dari können, infinitifnya. Seperti itu. Itu pengertian modal verben. Cukup dimengerti, Dewi? Oke, ya. Cukup dimengerti ya. Oke. Jadi penekanan dalam gramatik pada bab ini mengatakan bahwa modal verben selalu di posisi yang kedua. Nah, bisa diawali oleh ich, yaitu kata ganti orang, bisa diawali oleh waktu maupun sebagainya, tapi yang kedua tetap harus yang modal verben, yaitu müssen, können, wollen, mochten, dan sebagainya. Oke, kita telah sampai di penghujung acara, berarti Koko dan Dewi Fatima sudah mengenal, sudah mempelajari bagaimana cara mengenal waktu, membaca jam, menyatakan waktu, mengucapkannya dalam bentuk bahasa, membuat janjian, di janjian itu nanti bikin, oh kita janjian jam berapa ya, hari apa ya, mau ngapain ya, baik juga menyatakan maaf kalau kita terlambat, bagaimana cara kita mengatakan, tadi pertanyaan Dewi juga, kalau orang yang lebih kita hormati, bagaimana pertanyaannya, tapi kalau dengan orang yang biasa aja, bagaimana kita menyatakan maafnya, seperti itu. Kemudian kita juga kalau ada orang lain yang menyatakan maaf kepada kita karena terlambat, nah itu bagaimana kita menanggapinya. Terus gramatik tadi untuk yang modal verben, untuk posesif apa tadi? Posesif artikel ya. Jadi artikelnya posesif itu mengganti artikel yang bestimmte, der, die, das maupun yang unbestimmte, ein, eine, ein. Itu tadi yang sudah kita bahas. Silakan, saya buka sesi pertanyaan untuk Koko dan Dewi. Silakan. Oh, selamat datang Siva. Pak Koko, ada pertanyaan? Sudah paham.
Sudah paham? Jadi, Alhamdulillah. saya coba pernyataan saya ini benar atau tidak. Nah, gimana? Silakan. Jadi kalau kepemilikan orang langsung, misalkan benda yang sudah jelas pemiliknya kan das ya, misalkan das Auto, si Kauf das Auto, misalkan. Ya, si Kauf das Auto berarti dalam bahasa Indonesianya dia membeli, orang perempuan membeli mobil gitu ya, maksudnya Pak ya? Atau lebih jelasnya misalkan Maradoba Kauf das Auto misalkan ya. Atau das Auto milik Gehur, nah gitu Gehur, das Auto Gehur. Das Auto Gehur misalkan Maradoba gitu. Oke. Itu kan berarti mobil itu sudah pemiliknya udah jelas gitu kan. Oke. Nah, di lain sisi itu adalah sebuah mobil misalkan. Das ist das Auto misalkan kan. Es ist das Auto. Das ist ein Auto. Oh, ein Auto. Oke. Sembarang auto berarti ya, sembarang mobil ya. Ya, jadi dalam konteks pertama dia pemiliknya jelas, makanya pakai das. Yang ein Auto berarti pemiliknya belum jelas gitu. Bukan begitu Pak Koko, maksudnya bukan begitu. Jadi sekarang kita dudukkan dulu pengertian bagaimana kita memakai das Auto sama ein Auto ya Pak ya. Ya kayak gitu. Kalau ein kan istilah kata belum jelas pemiliknya nih. Bukan. Atau Kleidung lah, ein Kleidung misalkan. Eine Kleidung, ich kaufe eine Kleidung gitu ya. Ya, ich kaufe ein Kleidung atau ich kaufe die Kleidung. Das Jacket misalkan apa? Das ya ich kaufe eine Kleidung, bedanya apa dengan ich kaufe die Kleidung gitu ya misalkan ya. Ya. Oke. Jadi pada intinya misalkan gini. Itu adalah sebuah mobil. Oke. Mobil itu punya Maradoba. Oke. Kalau punya kan das Auto punya Maradoba. Oke. Kalau itu karena pemiliknya udah jelas Maradoba. Tapi kalau misalkan itu adalah mobil, das ist das. Das Auto. Einen Auto misalkan. Itu das adalah das ist ein Auto. Ya, misalkan gitu. Nah, ini kan dalam konteks pemiliknya adalah orang. Nah, kalau tadi kan benda ya, yang jadi si jadi itu kan merujuk kepada bendanya ya, bukan yang sebentar Pak Koko, boleh saya potong dulu ya Pak ya? Iya, itu rancunya di situ Pak. Iya betul. Saya mulai paham rancunya di mana. Ya, nah ini. Jadi kita bicara tentang artikel. Artikel itu adalah kata sandang ya dalam bahasa Indonesia. Oke. Artikel itu selama ini yang kita kenal itu adalah bestimmte Artikel sama unbestimmte Artikel. Nah, benar itu, Mas. Yang membedakan adalah, misalkan saya bilang, ich kaufe ein Auto. Saya membeli sebuah mobil. Nah itu namanya adalah unbestimmte Artikel. Artinya adalah mobilnya ini sebuah mobil bisa sembarang mobil. Bisa sembarang mobil. Ich kaufe ein Auto. Tapi kalau saya bilang ich kaufe das Auto, autonya mobilnya ini sudah tertentu. Misalkan pembicaraan sebelumnya, das Auto is das Auto is sehr gut, misalkan seperti itu. Mobil itu bagus. Nah, baru dia mengatakan bahwa ich kaufe das Auto. Maksudnya adalah
tertentu itu sudah ditunjuk sebelumnya, yang dibilang das Auto is good. Oke, itu perbedaan antara bestimmte Artikel dengan unbestimmte Artikel. Boleh ya Pak ya? Nah, di pelajaran kali ini kita menambahkan satu lagi jenis dari kata sandang, jenis dari artikel, yaitu adalah possessive article. Oke, ulangi lagi ya. Kita sekarang sudah mengenal 3 jenis artikel, 3 jenis kata sandang. Bestimmte untuk auto yang sudah tertentu, terus kemudian unbestimmte Artikel untuk sembarang auto, sembarang, pokoknya sebuah mobil. Terus satu lagi kita mengenal possessive article. Artinya adalah artikel atau kata sandang yang berhubungan dengan kepemilikan. Oke. Nah, kalau tadi saya kasih contohnya supaya lebih gampang ya Pak ya. Saya bilang adalah mein Auto ist rot. Nah, berarti kalau bisa dipahami ya, kalau kita bicara untuk unbestimmte Artikel, das Auto ist rot, bilang gitu. Ein Auto ist rot. Nah, cuman kali ini bukan pakai das, bukan pakai ein, tapi pakainya mein Auto. Nah, mein Auto ist rot. Mobil saya berwarna merah. Kalau mobil itu kepunyaan kamu, kepunyaan Pak Koko, saya akan bilang dein Auto ist rot. Kalau saya akan bilang bahwa ini kepunyaan Joko kan orang ketiga tunggal ya, maka saya akan bilang sein Auto ist rot. Gitu dan sebagainya. Di sini berarti Bapak sudah mengenal kata sandang atau artikel itu adalah artikel yang bestimmte, yang tertentu, yaitu das Auto. Artikel untuk yang tidak tertentu, ein Auto. Dan artikel yang berhubungan dengan kepemilikan. Bisa mein Auto, bisa dein Auto, bisa sein Auto, bisa ihr Auto, tergantung dengan kata ganti orangnya. Saya, kamu, dia, kami, itu nanti akan menjadi berubah bentuk. Begitu Pak Koko. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham ya, Pak Koko ya. Oke. Tapi dalam konteks kalimat biasanya bingung di. Kalau dalam konteks kalimat mungkin untuk yang bestimmte Artikel tadi, mobil itu berwarna merah. Das Auto, mobil itu, das Auto ist rot. Mobil itu berwarna merah. Kalau konteksnya itu sembarang mobil, ein Auto ist gut. Nah, jadi sebuah mobil itu adalah bagus, berarti ein Auto. Tapi kalau saya mengatakan bahwa mobil kamu berwarna merah, dein Auto ist rot. Kepemilikan ya Pak? Ya, betul. Mobil saya berwarna merah, mein Auto ist rot. Jadi posesif itu kepemilikan ya Pak? Betul, posesif itu arti dari kepemilikan. Nanti dikembalikan ke yang dimaksud pemilik itu dia, mereka, atau saya, kalian, atau kamu, kami. Ya, betul sekali Pak Koko itu. Nah, ini bentuk sandang-sandangnya berubah begini ya? Ya, kata sandangnya berubah sesuai dengan personnya itu. Kalau ich berarti mein, kalau du berarti dein, kalau orang ketiga tunggal maskulin berarti sein, orang ketiga tunggal perempuan ihr, orang ketiga yang netral sein, begitu juga untuk yang bentuk jamaknya wir, kami, unser. Nah, unser milik kami. Nah, kalau ihr kalian, euer milik kalian, si ir berarti milik mereka, maupun yang kita si Anda adalah ir berarti milik Anda. Seperti itu Pak. Jadi Bapak sudah punya 3 kata sandang nih, yang bestimmte, der, die, das, unbestimmte, ein, eine, dan possessive artikel. Possessive artikel bisa ir, euer, unser, maupun mein, dein, sein, ihr, sein. Seperti itu Pak Koko. Bisa dipahami Pak Koko?
Paham dan ke. Paham, alhamdulillah. Oke, Fatima, Dewi Fatima, ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Her. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, wah selamat datang Ibu Nurhai dan Siva. Yes, Her, telat. Oh. Baru sampai rumah pas lihat, oh udah jam 8:30 masih ada nggak ya? Coba, oh masih. Ya, nanti tinggal lihat di YouTube deh. Iya, nggak apa-apa. Tadi kita bicara tentang yang bab 5 ya, Bu ya. Tentang mengenal waktu, menyatakan waktu, janjian, dan sebagainya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan ya. Berarti kita akan masuk ke bab 6. Oke, terima kasih Pak Koko, terima kasih Dewi Fatima, Ibu Nurhai, Siva telah berkenan mengunjungi acara ini. Semoga membawa manfaat dan berkah bagi sesama. Ya, amin. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Danke, Her. Danke. Bis bald. Bis bald.